Ada harapan baru soal nasib masa depan koalisi perubahan yang digagas oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dalam waktu dekat, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan ketemu bersama duduk dalam satu meja. Cuma ketika melihat maksud pertemuan, ada beda pernyataan dari petinggi Nasdem, Hermawi Taslim, dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Disarikan dari laporan Tempo, 6 Januari 2023. Hermawi Taslim menyampaikan tujuan pertemuan adalah membahas finalisasi deklarasi. Juga akan membahas soal pendamping calon Presiden Anies Baswedan yang akan diusung pada Pilpres 2024. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan pertemuan SBY, Salim, dan Surya akan membahas rencana koalisi ke depan, isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Untuk masalah cawapres Anies Baswedan dibicarakan oleh tim kecil secara lebih mendalam dan detail, dan bukan oleh para tokoh sentral sebagaimana disampaikan oleh Hermawi Taslim. Soal nama pendamping Anies sebenarnya masuk kategori penting dan krusial. Menurut saya tak bisa dipandang sepele karena menentukan bisa lanjut atau bubarnya perjalanan koalisi perubahan. Selama belum ada kata sepakat, kondisinya tetap akan seperti saat ini. Tidak ada kepastian, ibarat kata mati enggan, hidup pun tak mau. Jadi wajar jika pembahasannya harus ada di tingkat para elit, yakni oleh SBY, Salim Segaf, dan Surya Paloh. Kalau cuma tingkatan tim kecil, rasanya kurang capable, mengingat puncak tertinggi pemegang otoritas ketiga partai, ya para elit itu, bukan level di bawah mereka. Jika dipaksakan, khawatir jadi percuma, karena bisa saja para elit memveto keputusan tim kecil, yang tak mungkin bisa dihambat oleh siapapun. Mengapa sampai ada beda pendapat soal penentuan otoritas cawapres Anies? Dugaan saya karena belum ada sosialisasi matang di antara ketiga partai. Masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Menyimak pernyataan Hermawi Taslim dan Muhammad Khalid, nantinya Nasdem lewat Paloh ingin cawapres Anies masuk agenda pembicaraan. Sementara PKS lewat Salim maunya diserahkan pada tim kecil saja. So, mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutan rencana pertemuan tersebut. Tapi dari sisi keberlangsungan koalisi, apalagi hingga bicara finalisasi, sangat-sangat prospektif. Akan membuat terang benderang nasib Anies sebagai capres Nasdem, juga sekaligus mempertegas posisi Demokrat dan PKS. Hingga ke depan bisa segera disusun langkah lanjutan. Rupanya beberapa kali pertemuan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh tim kecil dan beranggotakan pengurus Nasdem, Demokrat, dan PKS belum menyentuh hal-hal prinsip, apalagi hingga menghasilkan keputusan tentang pendamping Anies. Bisa jadi tim kecil dilanda kegamangan, sementara konstituen di bawah sudah tak sabar ingin kepastian. Ini senada dengan harapan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra. Menurutnya, masyarakat memang ingin agar rencana perkawanan ketiga partai politik secepatnya bisa dideklarasikan. Masyarakat sudah tak sabar menyongsong perubahan di tahun 2024, di mana representasinya memang hanya ada di Demokrat, Nasdem, dan PKS. Di samping ada kepastian, hasil pertemuan ketiga tokoh yang nanti dilanjutkan acara deklarasi akan menjadikan Anies sebagai milik bersama, bukan lagi milik satu kelompok seperti selama ini terjadi. Anda tentu masih ingat, ketika turun ke bawah, yang dibawa Anies cuma Partai Nasdem, sementara Demokrat, PKS, kelupaan. Jika sudah diputuskan bertiga, soal kelupaan tak akan terjadi lagi. Timbal baliknya, nama Anies sebagai capres yang diusung oleh Nasdem juga akan disosialisasikan bersama-sama, baik oleh Demokrat maupun PKS. Jadinya kompak bukan? Dengan demikian, tak akan ada lagi persepsi negatif bahwa Nasdem dapat lebih strategis, yakni capres. Sementara Demokrat atau PKS hanya kebagian cawapres atau menteri di kabinet. Yang menarik juga diungkap adalah keinginan untuk menambah teman koalisi.
Menurut Hermawi, selanjutnya, meski anggota koalisi perubahan terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, masih terbuka kemungkinan jika ada partai lain yang ingin bergabung untuk kemudian bersama-sama ada di belakang Capres Anies tarung rebutan Vox Pop di Pilpres 2024. Mungkinkah? Menurut saya agak sulit. Ada beberapa alasan yang jadi latar belakang. Pertama, beberapa partai yang saat ini sudah tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu, macam Golkar, P3, dan PAN, dan Koalisi Indonesia Raya atau KIR, besutan Gerindra dan PKB, relatif sudah menemukan tempat yang pas. Jika salah satu ingin keluar dan masuk ke Koalisi Perubahan, pasti mikir 2 kali. Memang benar, PKB di KIR terlihat masih goyang. Tapi dalam pandangan saya, itu hanya merupakan salah satu strategi menggelitik Gerindra dan Prabowo agar lebih semangat dan tambah greget melirik Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Begitu gelitikan tersebut sukses, maka PKB dengan sendirinya akan istiqomah di KIR. Kedua, alasan tidak enak ke Jokowi. Selama ini, eksistensi Anies Baswedan, Demokrat, dan PKS dikenal sebagai lawan politik presiden, terutama di koalisi pemerintah. Bagaimanapun juga, bergabung ke Koalisi Perubahan sama artinya dengan berteman dengan lawan politik Jokowi. Ya, seperti fakta yang terjadi pada Nasdem belakangan ini, pasca pencapresan Anies Baswedan. Gerindra, Golkar, PKB, P3, dan PAN tentu tak ingin fenomena yang terjadi pada Nasdem juga menimpa mereka. Mendapat persepsi negatif dari konstituen karena berubah haluan, dari kawan menjadi lawan. Apalagi kalau melihat rencana Jokowi belakangan ini untuk mereshuffle kabinet. Pindah haluan jadi kawan Nasdem pasti menjadi alternatif yang akan dipikir 1000 kali. Bagaimana PDIP dengan cara mewacanakan duet Anies Puan sebagaimana pernah muncul beberapa waktu lalu? Untuk yang ini tambah jauh lagi. Di samping adanya pertimbangan sebagaimana alasan kedua tadi, juga karena tambahan 2 alasan berikutnya. Bersama Demokrat susah sebab ada permusuhan abadi. Dengan PKS sangat tidak mungkin karena perbedaan ideologi. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sabidi Mutiullah yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Harapan Terhadap Rencana Pertemuan SBY, Salim Segaf, dan Surya Paloh. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.